Halo, perkenalkan saya Sarah Alexandra dengan NIM 5223230030, salah satu mahasiswa dalam mata kuliah Dasar Sistem Kontrol kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas rutin yang diberikan dalam mata kuliah Dasar Sistem Kontrol kelas A. Selamat menyaksikan. Untuk soal pertama itu soalnya kita ketahui dV per dt ditambah 5V sama dengan 500 dengan kondisi awal V0 sama dengan 5. Berdasarkan soal diminta kita untuk menyelesaikan soal yang ada dengan menggunakan program MATLAB. Baiklah, kita akan masuk ke dalam MATLAB. Sebelumnya saya sudah mencari program untuk soal ini dan saya sudah masukkan ke dalam MATLAB di mana itu persamaan diferensial dV per dt ditambah 5V sama dengan 500 dengan kondisi awal itu V0 sama dengan 5. Kemudian kita di sini menggunakan mendefinisikan persamaan diferensial menggunakan fungsi anonim, di mana kita menggunakan itu diferensial Eki, di mana itu fungsi dari diferensial Eki adalah untuk mendefinisikan persamaan diferensial dV per dt sama dengan 500 ditambah 5 dikurang 5V. Kemudian kita akan menentukan kondisi awal V0 sama dengan 5. Selanjutnya kita akan menentukan interval waktu untuk solusinya itu di mana dimulai dari 0 hingga 10 detik. Setelah itu kita akan menggunakan fungsi OD45 di mana itu untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial secara numerik. Selanjutnya kita akan memasukkan langkah 5 di mana itu untuk menggambarkan grafik dari persamaan yang kita kerjakan. Setelah itu kita akan mencoba untuk merun program ini. Baiklah, berdasarkan program yang telah kita coba, kita mendapatkan gambar di MATLAB, itu di mana untuk garis di sini merupakan garis waktu, di mana dimulai dari 0 sampai 10, kemudian garis yang ke atas ini merupakan adalah nilai VT, di mana itu dimulai dari 0 hingga 120, di mana berdasarkan grafik dia mencapai titik asimtot, di mana itu VT sama dengan 100. Nah, untuk seperti inilah kira-kira penyelesaian untuk soal pertama dengan menggunakan MATLAB. Baiklah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal nomor 2, di mana soal nomor 2 itu D kuadrat T ditambah DT kuadrat ditambah 8 DY per DT tambah 15Y sama dengan 0, dengan Y 0 sama dengan 1, dan DY per DT 0 sama dengan 5. Di sini kita mencari penyelesaian dengan menggunakan matematis dulu, kemudian kita cari ke dalam program MATLAB. Baiklah, di sini saya sudah menyelesaikannya untuk soal nomor 2 seperti ini. Berdasarkan soal seperti ini, kemudian kita bisa masukkan ke dalam persamaan seperti ini, di mana persamaan yang kita ketahui itu R kuadrat ditambah 8R ditambah 15 sama dengan 0 berdasarkan soal yang di sini. Kemudian kita dapatkan nilai A, B, dan C seperti ini. Setelah itu kita substitusikan ke dalam rumus R sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kita masukkan nilai A, B, dan C ke dalam persamaan. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil akhir R1 sama dengan minus 8 ditambah 2 per 2, itu hasilnya adalah minus 3. R2 kita mendapatkan minus 8 kurang 2 per 2, itu hasilnya minus 5. Kemudian kita akan substitusikan ke persamaan hingga seperti ini. YT sama dengan C1E pangkat minus 3T ditambah C2E pangkat minus 5T, di mana kita ketahui tadi Y0 sama dengan 1, berarti kita masukkan Y0 sama dengan C1E pangkat 0 ditambah C2E pangkat 0, kita dapatkan C1 tambah C2 sama dengan 1. Kemudian di soal tadi kita ketahui kan, DY per DT 0 sama dengan 5. Berarti kita masukkan DY per DT sama dengan minus 3 C1E pangkat minus 3, kemudian 5 C2E pangkat minus 5T. Kemudian kita masukkan di sini DY per DT 0, berarti itu sama dengan negatif 3 C1E 0 dikurang 5 C2E 0, kita dapatkan negatif 3 C1 dikurang 5 C2 sama dengan minus 5. Ini persamaan kedua dan ini persamaan pertama. Kemudian kita ketahui berarti C1 tambah C2 sama dengan 1. Kemudian C2 sama dengan minus C2 sama dengan 1 kurang C1. Kemudian kita berarti yang ini kita bisa substitusikan ke dalam sini. Nah, berarti kita dapatkan seperti ini. Negatif 3C1 dikurang 5 ditambah C1 ditambah 5C1 sama dengan 5. Berarti kita dapatkan ini C1, ini C1 jadinya 2C1 kurang 5 sama dengan 5. 2C1 sama dengan 10, C1 berarti 5. Nah, kita kan tadi udah dapat nih persamaan kayak gini. C2 sama dengan 1 kurang C1. Berarti kita tinggal substitusikan nilai C1 yang udah kita dapat. Berarti C2 sama dengan 1 kurang 5 sama dengan minus 4. Berarti hasil akhir dari persamaan ini kita dapatkan seperti ini. YT sama dengan 5E pangkat minus 3T dikurang 4E pangkat minus 5T. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan ke dalam program MATLAB. Ini saya sudah dapatkan penyelesaian MATLAB-nya seperti ini. Saya sudah masukkan ke dalam MATLAB.
Di sini kita seperti tadi kita persamaannya kita dapat seperti ini, y kuadrat ditambah 8y ditambah 15y sama dengan 0. Berarti ini persamaan pada orde kedua. Berarti kita kondisi awal tadi kan y0 sama dengan 1. Kemudian tadi kan selanjutnya kan disebutkan di soal juga seperti dy per dt 0 sama dengan 1 sama dengan 5. Berarti itu turunan pertama y. Berarti y aksen 0 sama dengan 5. Kemudian kita menggunakan seperti tadi fungsi diferensial EQ2. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan kondisi awalnya. Selanjutnya kita akan menentukan interval waktunya dari 0 hingga 10 detik. Kemudian kita menggunakan fungsi OD45 untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial secara numerik. Baiklah, ini untuk menggambarkan plot grafiknya. Setelah itu kita akan mencoba untuk run programnya. Baik, berdasarkan yang udah kita run program ya, dia akan mendapatkan seperti ini. Untuk yang di bawah ini merupakan grafik waktu, di mana grafik waktunya itu dimulai dari 0 hingga 10. Kemudian yang tegak lurus di sini adalah grafik YT, di mana dimulai dari 0 hingga 1,5. Dan bentuk grafiknya seperti ini untuk soal nomor 2. Jadi seperti inilah grafik yang dikeluarkan dari program MATLAB yang udah kita buat sebelumnya untuk penyelesaian soal nomor 2, yaitu persamaan diferensial orde 2. Nah, seperti ini nih, bisa kita lihat nih, seperti ini grafiknya. Ya, dia naik, kemudian landai hingga pada saat waktu ke-10, seperti itu. Oke, baiklah, di sini kita akan masuk ke dalam soal terakhir yang diberikan dalam tugas dasar sistem kontrol kali ini, di mana itu soalnya adalah d kuadrat t per dt kuadrat ditambah 7dy per dt ditambah 6y sama dengan 2t kuadrat ditambah 10t ditambah 3. Nah, di sini kita akan disuruh untuk menyelesaikan secara matematis dulu, kemudian memasukkannya ke dalam program MATLAB untuk mendapatkan grafik dari persamaan diferensial orde 2 pada soal ini. Baiklah, kita akan menyelesaikan secara matematis dulu. Di sini saya sudah mencarinya seperti ini. Nah, di sini pada soal ini kita mempunyai dua solusi, yaitu ada solusi homogen, homogen yang ini, kemudian ada solusi partikular. Nah, partikular. Nah, berarti kita pertama menyelesaikan yang solusi homogen terlebih dahulu. Nah, solusi homogennya tadi kan d kuadrat t ditambah dt kuadrat ditambah 7y dy per dt ditambah 6y. Nah, inilah seperti ini kan. Kemudian kita masukkan ke persamaan seperti ini. Kita dapatkan dia r kuadrat ditambah 7r ditambah 6 sama dengan 0. Dengan kita dapatkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 7, C sama dengan 6. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan yang ini. Kita masukkan ke persamaan ini. Kita dapatkan nilainya R1 sama dengan itu minus 1. Kemudian kita dapatkan nilai R2 sama dengan minus 6. Kemudian kita dapatkan nilai persamaan solusi dari homogen tadi, yaitu C1E pangkat minus T ditambah C2E pangkat minus 6T. Nah, kemudian ada solusi partikular. Solusi partikularnya ini yaitu 2T kuadrat ditambah 10T ditambah 3. Kemudian kita punya persamaan umum dari solusi partikularnya itu yaitu AT kuadrat ditambah BT ditambah C. Nah, kita turunkan dulu, kita buat turunan pertama dari solusi partikularnya tadi, yaitu DYP per DT, kita dapatkan 2AT ditambah B. Kemudian kita buat turunan kedua dari solusi partikularnya tadi, berarti D kuadrat YP per DT kuadrat itu sama dengan 2A. Kemudian kita substitusikan ke persamaan diferensial asli yang ada pada soal tadi yang seperti ini, kita substitusikan. Nah, di situ kan kita dapatkan menjadi 2A ditambah 7 dikali 2A T tambah B ditambah 6 dikali AT kuadrat ditambah BT ditambah C sama dengan 2T kuadrat ditambah 10T ditambah 3. Nah, kita dapatkan, kita kalikan ini persamaan ini, kita selesaikan. 2A ditambah 14AT ditambah 7B ditambah 6AT kuadrat ditambah 6BT ditambah 6C sama dengan 2T kuadrat ditambah 10T ditambah 3. Nah, kita akan menyelesaikan ini untuk koefisien T kuadrat. Kita dapatkan 6A sama dengan 2, berarti A sama dengan 1 per 3. Kemudian untuk koefisien T, di mana itu kita dapatkan persamaannya itu 14A ditambah 6B sama dengan 10. Kita masukkan nilai A, kita substitusikan. Kemudian kita selesaikan seperti ini dan kita dapat hasil dari B itu 8 per 9. Kemudian kita selesaikan untuk konstanta, di mana tadi konstantanya itu di sini kan tadi kita dapatkan 2A ditambah 7B ditambah 6C sama dengan 3. Berarti kita substitusikan nilai A. Kita substitusikan nilai B, kemudian kita selesaikan, dapatlah nilai persamaan dari C itu sama dengan minus 35 per 54. Nah, solusi dari persamaan solusi partikular tadi kita dapatkan persamaannya seperti ini. YPT sama dengan
1/3 T kuadrat ditambah 8/9 T dikurang 35/54. Kemudian solusi umumnya, kita akan mendapatkan solusi umum dari penyelesaian persamaan ini, di mana kita mendapatkan solusi umumnya itu yaitu solusi homogen ditambah solusi partikular. Nah, di mana solusi umum dari persamaan diferensial ordre 2 ini kita dapatkan hasil akhirnya adalah C1E pangkat minus T ditambah C2E pangkat minus 6T ditambah 1/3 T kuadrat ditambah 8/9 T dikurang 35/54. Inilah hasil dari persamaan matematis dari soal nomor 3. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam program MATLAB untuk soal nomor 3. Ini saya sudah masukkan programnya ke dalam MATLAB, saya sudah mencarinya terlebih dahulu. Kemudian kita lihat di sini dia ini persamaannya tadi, diferensial ordre 2 seperti ini tadi ya kan. Y kuadrat ditambah 7Y ditambah 6Y sama dengan 2T kuadrat ditambah 10T ditambah 3. Nah, ini kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita menggunakan tadi sama lagi tetap fungsi diferensial EQ3. Kemudian kita akan menentukan waktu dari 0 hingga 10 detik. Kemudian seperti tadi kita juga tetap menggunakan fungsi OD45 untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial secara numerik. Selanjutnya kita akan membuat langkah 5 itu membuat grafiknya seperti ini. Kemudian kita akan mencoba merun program ini. Nah, seperti ini. Untuk soal nomor 3, hasil dari grafik yang didapatkan di sini merupakan bagian bawah ini merupakan waktunya dimulai dari 0 hingga ke 10. Kemudian yang tegak lurus ini di sebelah ini adalah hasil dari nilai YT-nya, di mana dimulai dari 0 hingga 50. Dan kita lihat grafiknya seperti ini, semakin naik ke atas. Nah, seperti itu. Nah, seperti inilah grafik untuk soal nomor 3. Dari soal persamaan dari soal dasar sistem kontrol yang telah diberikan sebelumnya. Baiklah, demikianlah penyampaian saya terkait dengan penyelesaian 3 soal tersebut dalam tugas dasar sistem kontrol kelas A. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kalimat saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.